karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami serahkan ibadah ini kepada-Mu Bapa. Biarlah Kau urapi kami Tuhan, biar kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah ini Bapa.
saudara ya. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Allah kita. Haleluya. Menjadi pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, menjadi pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, amin, dari karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong soal pemenang, saya mau sedikit sharing. Berapa tahun kemarin ya saudara, saya itu cari rumah, ya, cari rumah. Dan dapat karena satu tidak punya uang, tapi niatnya pengen punya rumah, ya, niatnya cuma satu, pengen punya rumah, tidak ngurus, tidak duit, gak masalah, yang penting punya niat punya rumah, ya. Karena selama ini saya itu ikut orang saudara, saya numpang, nunut istilahnya. Dan tahun kemarin, 3 tahun yang lalu kita diusir, dan itu tidak punya uang sama sekali untuk kita ngontrak. Akhirnya puji Tuhan buka jalan, kita bisa ngontrak di gang, ya, di gang dengan rumah yang ukuran 3x10 dengan 2 anak yang sudah besar-besar, sempit saudara. Tapi saya tetap bersyukur bahwa semua rencana Tuhan itu tidak pernah terjadi
tidak terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kalau mungkin saksi hidup Cide, Cimeri sama Koayo dan teman-teman saya yang mengenal saya di sini tahu bagaimana kisah hidup saya sama suami saya, ya, tidak mungkin bisa beli rumah. Dan kemarin saudara, saya mengajukan saya beli rumah di sini tidak ada, di sini tidak ada. Bukan tidak ada, saudara, tidak punya uang, ya, DP-nya tidak cukup, tidak punya uang. Saya juga curhat sama Bu Lydia. Bu Lydia mengatakan bahwa semua itu ada waktunya. Saya tetap imani, saudara, karena saya yakin saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, saya percaya saya tidak akan pernah dikecewakan sama Tuhan. Saya terus berdoa. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu cuma pengen punya rumah. Cuma itu aja, Tuhan. Saya tidak pengen neko-neko. Karena saya sudah tua, saudara. Kalau tidak punya rumah nanti anak saya melok siapa? Ya, saya tidak punya rumah. Saya cuma ngomong, Tuhan, saya pengen punya rumah. Tapi saya nggak punya uang, Tuhan, saudara. Nggak punya uang sama sekali. Tidak ada tabungan. Tabungan habis buat makan, buat bayar sekolah. Habis buat makan, buat bayar sekolah. Akhirnya kemarin saya waktu jalan-jalan sama suami saya, sama anak saya dua itu, saya jalan-jalan ke daerah Bungurasi. Di situ pertama kali saya ambil rumah di situ, sempat UTJ 5 juta karena kelamaan nggak dibangun, jadi saya batalkan. Akhirnya kemarin saya jalan-jalan ke sana, singkat cerita, ngomong-ngomong, akhirnya deal, saudara. DP-nya 50 juta. Mikir lagi 50 juta, ya ada, tapi ya bingung, duitnya itu dibagi-bagi. Mikir lagi, harus, saudara. Akhirnya singkat cerita lagi, Tuhan buka jalan lagi, DP-nya bisa dicicil, ya, puji Tuhan. Kemarin bank itu tidak pernah ada yang ACC, saudara. Tidak pernah ada yang ACC. Kemarin tuh langsung di ACC 2 bank, BNI sama BTN. Dan itu tidak pakai nambah DP, tidak pakai apa. Pokoknya wis tinggal masuk apa dan sebagai DP dicicil dan sebagainya, tinggal kita tuh ngumpulin uang buat realisasi bank. Semua di ACC, saudara. Sampai saya bingung sama suami saya, pilih yang mana? Terus sama disarankan sama marketingnya, pilih BTN aja, Bu, enak. Ya sudah, kita pilih BTN. Nanti bulan Oktober kita realisasi, saudara. Puji Tuhan, saya percaya bahwa sebagai orang-orang yang pemenang, saudara jangan pernah mengeluh, saudara jangan pernah khawatir. Mungkin orang-orang yang kenal saya tahu kesaksian hidup saya, ya. Koayo, Cide, kalau tidak dibayari, tidak makan. Kalau tidak dikasih uang orang, tidak makan, saudara. Cide sampai gini, itu saksi hidup saya, Cide. Sekolah anak saya kalau tidak dibayar Cide, anak saya tidak sekolah. Koayang juga, kalau kita pelayanan keluar kota, kalau tidak dibayar koayang kita tidak bisa makan. Ya, tapi saya percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan, saudara. Saudara jangan pernah minder. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang suatu saat nanti, entah kapan, tapi saudara tetap percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. 2 bank di ACC, saudara, BTN dan BNI. Dan nanti bulan Oktober kita mau realisasi, nanti kita rencana mau pindah akhir tahun. Puji Tuhan, rumah baru, saudara, perumahan juga. Puji Tuhan, Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah pemilik hidup kita. Dia rencananya hidup ini adalah kesempatan. Jangan pernah sia-siakan. Selagi kau bisa melayani, mari melayani Tuhan. Berikan hidupmu buat Tuhan. Berikan semua yang kau miliki buat Tuhan. Karena Tuhan yang akan memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih, Yesus.
Bahkan kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang sudah kami naikkan merupakan dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya kami ingin duduk diam, menyiapkan hati, pikiran, bahkan konsentrasi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami tahu, bahkan kami sadar, tanpa firman Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa firman Tuhan kami tidak mampu melakukan apa-apa. Bahkan tanpa firman Tuhan kami akan ketakutan menghadapi hidup ini. Kami gampang kecewa atau putus asa. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk bisa belajar mendengarkan kebenaran firman. Untuk itu Engkau yang akan menolong kami. Roh Kudus, Engkau akan memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi ini, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Mampukan kami untuk kami boleh mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapan-Mu, kuasa-Mu, wibawa-Mu turun atas hamba-Mu ini yang akan menjadi corong-Mu, menyatakan kebenaran firman, sehingga apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu. Kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman, bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Siap mendengar firman? Siap ditegur firman? Siap diobok-obok firman? Haleluya. Amin. Bapak Ibu, luar biasa ya. Pernah mendengar kata all out? Ya, all out. Ya, pernah. Mati-matian gitu kan ceritanya. Aku udah mati-matian all out untuk Tuhan. Buktinya apa? Tiap minggu ke gereja, bukan cuma tiap minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ke gereja. Bahkan kalau bisa hidup saya sepenuhnya saya berikan untuk Tuhan. Saya all out untuk Tuhan. Berapa banyak kita mendengar seperti itu, bukan? Ya. Aku melayani Tuhan, menjadi singer, menjadi WL, pemain musik, sudah all out untuk Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang mengatakan all out untuk Tuhan, pada saat dia menghadapi masalah, lalu katakan, yalah, wes all out, mati-matian untuk Tuhan, ternyata gak dihargai Pak Ageng. Wes mati-matian, all out untuk Tuhan, gak ono hargane. Dianggap suaraku seelek, kan begitu ya? Aku sudah mati-matian jadi istri yang baik, sudah melayani suami, tapi aku saya dipukul, saya dihina-hina me bojoku. Ya, begitu ya? Halo? Kok mukanya jadi berubah begini ya? Berapa banyak dari kita Bapak Ibu, kita pakai standar cara pikir manusia untuk membuat kita puas dan senang, begitu kan? Nah, hari ini kita akan lihat bahwa berapa banyak dari kita, hamba Tuhan sekelas pendeta besar sekalipun, banyak memakai cara pikir standar manusia supaya dirinya dihormati dan dihargai, begitu bukan? Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu, saya bukan hamba Tuhan, saya hanya manusia biasa, saya hanya istri. Tapi berapa banyak sebagai istri atau suami, cara pikir manusia yang menjadi standar dalam cara pikir kita, sehingga berapa banyak dari kita menjadi orang Kristen yang cepat gampang atau kecewa, cepat gampang putus asa, lalu mulai suka Tuhan-Tuhanan. Tiap minggu nang H2O iska ento opo-opo, kan begitu ya? Biasanya entok beras, saya kayak entok opo. Lo entok opo? Entok firman. Kenapa? Cara pikir manusia yang dipakai. Bicara cara pikir manusia, standarnya berarti sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang hampa.
wes pindah. Oh pindah nangdi, pindah dunia ta? Ya kalau mati gak apa-apa, apalagi mati dalam Tuhan gak apa-apa. Karena Alkitab katakan mati dalam Tuhan itu apa? Keuntungan. Tetapi waktu mati dalam kekecewaan, mati waktu kita tidak bisa mengampuni orang dalam kepahitan, ini orang yang paling apes Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana cara pikir orang itu bisa menghasilkan yang namanya perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melihat sekaligus kita mengoreksi selama ini kenapa saya begini. Oh ternyata Pak Gam sering katakan apa? Pikiran ini merupakan medan peperangan. Peperangan dengan apa? Hawa nafsu. Jadi kalau kita kalah dengan hawa nafsu kedagingan, yang keluar perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kita hanya bahas 4 ayat. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sudah ketemu? Kolose ada di dalam perjanjian lama, di sebelahnya sesudah Malaki kayaknya. Ketemu? Yang kalau smartphone enak langsung ketik. Tapi yang Alkitab biasa manual itu. Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Oh, sudah ada di sini. Ya udah, kita baca bersama-sama. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita baca 4 ayat ini. Nah, ininya, oh ini kayak lama ini, gak ada pasal dan ayatnya. Oh ada di bawah. Iya. Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah Kristus Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Alkitab itu, khususnya perjanjian baru itu banyak surat. Nah, bicara surat artinya ada kalimat yang muncul, itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, atau kalimat sebelumnya, atau kalimat sesudahnya. Makanya, kalau kita belajar Alkitab, tidak boleh main copot ayat. Lalu karena kita baca, oh ini sesuai dengan saya, aku senang ayat ini, copot ayat ini. Saya beri contoh. Ini yang paling banyak ini orang kesaksian pakai ini ya. Di dalam 1 Korintus, Bapak Ibu saya tahu gembala kita ini pengajar yang luar biasa. Jadi jemaatnya pun harus pintar. Makanya Pak Gembala dengan susah payah membuat kelas bahasa Ibrani Yunani. 1 Korintus pasalnya yang kedua. Nah, ayat 9. 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 9. Ini orang yang suka copot ayat lalu mulai tafsirkan seenak hatinya. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Bisa dimunculkan.
Ya, atau yang sudah ada di WA-nya ya. Ya, apa WA sampean? Smartphone ya. Ya. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mungkin saya bacakan, Bapak Ibu pasti pernah dengar ayat ini, apalagi kalau sedang bersaksi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sering kan kita dengar ayat itu? Ya. Lalu orang yang bersaksi kan suka main copot ayat ini. Lalu ayat ini dihubungkan dengan apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu sediakan Allah. Ujung-ujungnya bicara apa Bapak Ibu? Berkat kan? Berkat apa? Jasmani kan? Nah Bapak Ibu kalau kita belajar konteks, ini berbicara tentang apa? Hikmat. Nah kalau itu mau dieksposisi lebih jauh, itu butuh waktu 1 semester gitu, 1 Korintus. Kebetulan saya dosen eksposisi gitu ya. Pak Heni hermeneutik, Pak Juanda homiletik. Jadi 3 serangkai gitu kan ceritanya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali tadi pembacaan kita. Kolose ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang jaraknya kira-kira 160 kilo dari kota Efesus. Nah, Kolose ini ditulis sebenarnya bersamaan dengan waktu Paulus menulis untuk jemaat untuk Filemon, jemaat yang ada di Efesus. Nah, Bapak Ibu, waktu Paulus menulis surat ini, dia tidak pernah berjumpa face to face, tidak pernah berjumpa secara jasmani dengan jemaat yang ada di Kolose ini. Tetapi berita yang dia terima bahwa jemaat yang di Kolose yang sudah dimenangkan oleh penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan teman-teman, istilahnya dalam hal ini Epafras, bahwa ada beberapa orang, ada orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, mestinya cara pikirnya diubah seperti cara pikir Kristus. Tetapi yang terjadi, mereka itu ditawan oleh filsafat yang kosong. Makanya di ayatnya yang ke pasal 2 ayat 8, Paulus katakan begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini artinya apa Bapak Ibu? Berarti jemaat yang ada di Kolose punya masalah dengan cara berpikir. Bapak Ibu, saya mau katakan, bahkan Alkitab katakan bahwa orang yang sudah ditebus, dipilih, ditebus, kemudian dimeteraikan, yang disebut hagios, orang percaya, orang kudus, orang yang sudah dilahirbarukan, orang Kristen, tidak otomatis pada saat dia mengalami kelahiran kembali, cara pikirnya pun seperti cara pikir Kristus. Tidak otomatis. Makanya di dalam pasal 3 ayatnya yang pertama Paulus katakan begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini artinya apa? Pada saat seseorang mengalami kelahiran kembali, pikirannya itu mengalami yang namanya transformasi. Ada peperangan di sini. Dan bicara transformasi, Bapak Ibu tahu seperti kupu-kupu yang mulai dari kepompong, kemudian dia jadi telur, kemudian dia merubah menjadi kupu-kupu. Artinya apa? Ada proses. Tetapi Paulus katakan proses itu membutuhkan keaktifan dari kita. Makanya kata carilah itu dalam bahasa aslinya zeteo, itu artinya desire, keinginan. Cuman masalahnya Bapak Ibu, berapa banyak dari kita, maaf, kita kalah di dalam medan sini. Kalah dari apa? Hawa nafsu kedagingan kita. Orang-orang jemaat yang ada di Kolose ini sudah ditawan pikirannya, sudah dipengaruhi oleh filsafat
filsafat kosong. Dan ternyata ada beberapa ajaran yang sudah mulai masuk di dalam jemaat Kolose. Itu berbicara tentang sinkretisme Yudaisme. Kenapa? Berbicara tentang hal-hal yang lahir ya. Saya beri contoh. Kalau bicara Yudaisme di sana terlalu jauh ya. Saya beri contoh yang ada di Indonesia. Khususnya suku Jawa. Makanya di situ ada hari-hari itu di pasal 2 mulai ayat yang ke-16 di situ ada yang menawan hari-hari baik. Kan begitu kan? Kalau mau menikah cari hari yang baik. Apakah ada hari yang baik, ada hari yang jahat? Padahal Tuhan waktu penciptaan semua hari baik. Nah, ini filsafat yang kosong. Dan Bapak Ibu ini sudah mempengaruhi jemaat di Kolose. Sehingga pada saat mereka yang tadinya mestinya sudah lahir baru, sudah diganti pikirannya dengan pikiran Kristus, mereka ditawan oleh filsafat-filsafat kosong dan palsu. Bapak Ibu, ini bukan kata saya, tapi kata firman. Tapi berapa banyak orang Kristen, pelayan Tuhan, masih ikut filsafat kosong ini. Kalau kawin cari hari yang baik. Nanti kalau sudah melahirkan, itu hari-hari bayinya jangan lupa ditanam. Sudah ditanam, ditutupi lagi pakai keranjang, lalu dikasih lampu, dikasih pulpen, dikasih pensil, dikasih kertas. Kasih apa lagi? Kasih uang. Ya uangnya gede. 1.000. Kan kasihan loh. Nah, Bapak Ibu, ini terjadi pada zaman sekarang. Berapa banyak ayo yang katanya pelayan Tuhan. Lalu ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Kalau semua tidak terpenuhi, ya Allah, Tuhan ini kayak gitu ya. Tuh, sing disalahna Tuhan mana? Pada Alkitab sudah dengan jelas dikatakan, cari perkara. Nah, bicara cari perkara di atas, bicara tentang keaktifan. Makanya ini verb imperatif aktif. Artinya apa? Pada saat kita sudah mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk mencari perkara di atas. Nah, sekarang bicara perkara di atas itu bicara apa? Kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ada bicara apa? Perkara bumi, duniawi, perkara surgawi. Di ayatnya yang kelima, di situ dikatakan ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Itu berbicara tentang cara pikir dunia. Tangan dengan cara pikir surgawi. Apa itu cara pikir surgawi? Di ayatnya yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi Bapak Ibu, ternyata orang-orang jemaat yang ada di Kolose ini, yang awal mulanya cara pikirnya yang juga ada di dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan, pikirkan semuanya itu. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat kita mengalami kelahiran kembali, natur kita ini sudah berubah. Kondisi keadaan kita yang dari tadi manusia lama yang mengalami kebinasaan, pada waktu dimatikan dan dibangkitkan dengan Kristus, mengalami kelahiran kembali, mengalami cara berpikir yang diubahkan. Nah Bapak Ibu, berbicara cara pikir yang diubahkan, kembali lagi Roma 12 ayat 2. Paulus katakan di ayat yang pertama dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa mengalami yang namanya perubahan cara pikir seperti cara pikir Kristus. Dasarnya cuma apa? Kemurahan Allah, karunia. Nah Bapak Ibu, di dalam pasal 3 ayat pertama, karena itu, bicara karena itu artinya apa? Karena itu kata kunci, berarti ada akibat
yang disebabkan oleh suatu sebab. Artinya apa? Jemaat di Kolose ternyata beberapanya sudah mengalami perubahan cara pikir. Dari yang tadi cara pikir Kristus, mereka ditawan oleh filsafat kosong, cara pikir mereka, contohnya seperti apa? Di ayatnya yang ke-16 dari pasal 2. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Atau di dalam ayat yang ke-20, rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecapi itu, semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ternyata jemaat di Kolose ini gampang sekali dipengaruhi. Apanya yang dipengaruhi? Cara pikirnya. Mereka dibawa kembali kepada cara pikir hukum Taurat. Kita tahu ada 613 hukum Taurat dan itu ketat sekali. Membuat banyak orang Yahudi itu sebenarnya itu tidak kuat misalnya. Makanya di dalam Matius 10 kan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Artinya apa? Yesus tawarkan kepada orang Yahudi, ayo, saya tahu kamu melakukan hukum Taurat itu berat, letih, capek. Makanya saya tawarkan sini, ayo kepadaku. Aku punya juga hukum, tapi hukumku itu lemah lembut, nggak berat seperti kuk. Artinya apa? Waktu kita dari hukum Taurat kepada hukum Kristus sudah tidak berat seperti pada saat melakukan hukum Taurat. Jadi hari ini Bapak Ibu, berapa banyak orang kecewa karena dia merasa dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Aku sudah ke gereja, tapi kenapa aku tidak diberkati? Aku sudah main musik, jadi WL bagus-bagus, tapi aku tidak diberkati. Lalu tadi mendengar kesaksian Bu Marta, enak ya jadi WL ya, ento oma ya, bojoe cuma pemain musik, saya ento oma. Lah aku iki loh, wis mati-matian me Tuhan loh, wis out me Tuhan loh. Kok aku masih kontrak? 30 tahun ya hidupku begini-begini saja. Mengapa? Karena cara pikirnya belum pernah diubahkan. Hari ini Bapak Ibu berbicara carilah dan pikirkanlah. Carilah zeteo adalah desire. Artinya apa? Waktu kamu sudah dibangkitkan dengan Kristus, cara pikirmu ayo kita ubah seperti cara pikir Kristus. Bapak Ibu, orang yang punya cara pikir seperti Kristus, hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai. Meskipun hari-hari ini Bapak Ibu, kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Ekonomi tidak menentu. Berapa banyak pengusaha gulung tikar, lalu mulai curhat ke kami, ya apa ini Pak? Bapak sendiri bagaimana? Kami happy-happy aja. Kenapa? Kami berusaha memakai cara pikir Kristus. Mengapa Bapak Ibu? Kita ini cuma hanya menumpang di dunia ini. Ini bukan rumah kita. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan apa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup yang kita hidupi sekarang ini itu bukan hidup yang sesungguhnya. Tetapi hidup yang tersembunyi itu, hidup yang sesungguhnya itu masih tersembunyi dengan Kristus. Buktinya apa? Kita kan masih capek, masih lelah, ya kan? Masih bisa kecewa. Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan, ayo cari dan pikirkan. Mengapa banyak orang itu sukanya itu menuntut? Karena yang dipikirkan apa? Duniawi. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang sudah punya rumah 2 masih mau rumah 3 kan? Sudah punya rumah 3 masih 4. Saya punya tetangga, ya maaf ini orang di luar Tuhan, hidupnya itu rentenir. Tahu ya rentenir ya? Membungakan uang.
Ini kebetulan beliau ini marinir, suaminya. Lalu istrinya Bapak Ibu, itu kalau malam kalau nagih, itu hampir tetangga saya itu sekarang rumahnya sudah jadi miliknya. Kenapa? Pinjam 1 juta, bisa kembalikan 10 juta loh. Lalu istrinya kalau nagih Bapak Ibu, pistolnya suaminya tuh ditaruh di pinggang. Taunya apa? 1 kali nagih ngebut, jatuh, bunyinya tuh. Mau pistol. Dan sekarang yang terjadi apa Bapak Ibu? Rumah yang dia sita artinya apa? Dari 10 juta bisa jadi 50 juta. Akhirnya rumahnya diserahkan. Jadi orang ini bisa hampir kira-kira mungkin dari 15 rumah menjadi milik orang ini. Itu bertahun-tahun. Mulai dari saya pindah perumahan saya itu kan ada 2, depan belakang. Dari saya belakang itu ternyata konsumennya juga banyak di sana. Itu sudah berapa rumah menjadi korban untuk diserahkan kepada Bapak Ibu ini. Di tempat saya yang baru ini pun begitu. Dan Bapak Ibu lihat sekarang apa yang terjadi? Istrinya itu kena diabetes. Itu diabetes kering. Ya, diabetes kering. Jadi kalau diabetes basah kan kelihatan kakinya luka apa. Ini enggak, kering. Badannya jatuh dan dia sering lemas dan enggak sembuh-sembuh. Akhirnya rumah-rumah yang ambil sama dia tadi itu dijual satu persatu. Tinggal rumah yang dia tempati sekarang 2 rumah belakang muka. Kenapa? Cara pikir dunia. 1 nggak cukup. Dan semuanya itu ujungnya apa Bapak Ibu? Eksistensi diri. Kan begitu loh. Berapa banyak dari kita tuh ingin dipuji manusia kan? Kalau jadi WL, waduh gimana supaya caranya suaraku supaya aku turun itu orang bilang, wah Pi ya kan jadi WL ya. Berarti cara pikir kita bukan cara pikir Kristus. Berapa banyak dari kita istri-istri, aku sudah melayani suamiku, tapi melayani dongkol gitu. Suaminya gak hormati sedikit aja. Ya apa Pak Pendeta, aku sudah melayani. Minta pujian siapa? Suami. Bapak Ibu akhir-akhir ini saya dan Pak Juanda itu sudah melayani beberapa keluarga yang di ujung tanduk. Suami istri yang maaf loh, pernikahan itu sudah 30 tahun. Kan kebacut kan istilahnya. Sudah 60 tahun mau minta cerai. Saya sampai bilang, lu 30 tahun ini Bapak Ibu hidupnya bagaimana? Aku ini tertekan loh Bu. Sing istri, sing suami. Istriku tuh loh gak pernah hormat sama suami. Ya kan? Saling menuntut bukan? Kenapa? Kepengen apa yang dilakukan oleh istri atau suami sesuai dengan cara pikir kita bukan? Makanya ujung-ujungnya apa? Kecewa. Berapa banyak hamba Tuhan besar dia lakukan semuanya itu supaya dirinya supaya ada dan terkenal. Lalu pada saat jemaatnya mulai turun, yang terjadi apa? Dia lakukan banyak cara supaya banyak orang kembali lagi memuja dia. Lalu tidak terjadi apa yang terjadi? Kecewa. Hari ini Bapak Ibu, ayo. Alkitab katakan, cari dan pikirkan. Cari. Ada kemauan kita mau mencari pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Ayo, semua yang indah, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu, Filipi 4 ayat 8. Pikiran dunia seperti apa? Untuk diri sendiri. Semuanya berujung kesia-siaan, palsu. Lalu di ayat 3 dan keempat, mengapa kita harus mencari dan memikirkan perkara di atas? Karena ayat ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mengapa Bapak Ibu kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas? Tapi banyak orang mengatakan, Bu, kita kan masih hidup di dunia. Betul,
Tapi pada saat engkau hidup di dunia, engkau melakukan pekerjaanmu, pikirkan, pekerjaan yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Pikirkan, pada saat melakukan pekerjaan ini, saya lakukan dengan jujur apa tidak. Pada saat melakukan pekerjaan ini, saya melakukan dengan tulus apa tidak. Kenapa? Karena semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Makanya kenapa kita harus mencari dan memikirkan perkara di atas? Karena kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Makanya saya katakan tadi, hidup kita sesungguhnya ini bukan sekarang Bapak Ibu. Orang Kristen, orang sudah lahir baru, hidup sesungguhnya itu nanti bersama dengan Kristus yang sedang tersembunyi. Kristus kan sedang tersembunyi sekarang, bukan? Kita nggak tahu Kristus itu modelnya seperti apa. Nah, ayat 3 ini mau mengatakan, Paulus katakan, hidup sesungguhmu itu sedang tersembunyi bersama Kristus yang juga sedang tersembunyi. Jadi apa yang kita lakukan di muka bumi ini jangan untuk menyenangkan manusia. Kenapa? Sia-sia. Sehingga ayat yang keempat, mengapa? Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus itu hidup kita. Jadi artinya Bapak Ibu, engkau mau hidup, engkau harus punya Kristus dalam hidupmu. Jadi hari ini Bapak Ibu yang belum punya Yesus, ayo buka hati, undang Yesus, jadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa? Waktu Kristus menyatakan diri kelak, pada saat di rapture, Yesus turun ke awan-awan, yang mati akan naik duluan, kemudian kita yang hidup bersama-sama. Di situ kita akan dinyatakan bersama-sama dengan Kristus. Tapi bukan cuma sampai di situ, dikatakan begini, kamu akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi hari ini Bapak Ibu, mungkin kita lakukan all out demi Yesus, kita dihina, menderita, bukan? Jangan takut. Hai istri-istri, engkau melakukan tugasmu sambil engkau menderita karena engkau tidak dihargai, masih tetap dipukul, masih tetap dihina. Jangan takut, jangan kecewa. Pada waktu Yesus menyatakan diri, kita juga akan dinyatakan dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, hukumnya Alkitab, Tuhan, orang mau dapat kemuliaan harus dimulai dari penderitaan. Jadi cara pikir Kristus itu kita sedang menderita di dunia ini, gak enak. Bagaimana? Dia suamiku pukul aku suruh ngampuni. Loh, ini kan bukan cara pikir dunia. Kalau cara pikir dunia, gigi ganti gigi. Suami selingkuh, aku juga harus balas selingkuh. Kan begitu kan? Itu cara pikir dunia. Tapi kalau cara pikir surga, suami selingkuh mungkin memukul engkau sampai babak belur, engkau tetap mengampuni. Itu cara pikir surgawi. Dan Bapak Ibu, penderitaan yang kita lakukan di dunia ini akan menghasilkan kemuliaan pada saat kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan Bapak Ibu, kalau setiap orang percaya punya cara pikir seperti ini, saya yakin dan percaya gereja itu menjadi gereja yang damai, gereja yang penuh dengan sukacita. Gak ada orang yang saling sikut kanan kiri. Berapa banyak gereja pecah? Kenapa? Cara berpikirnya berbeda. Satu cara pikir surga, satu cara pikir dunia. Kalau kita belajar sejarah gereja, Bapak Ibu, kebetulan saya ini dosen sejarah gereja. Dari awal, kenapa gereja mengalami perpecahan? Dimulai karena cara pikir yang berbeda. Makanya hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita, ayo, kita sebagai orang kudus, ayo, cari perkara yang di atas, kemudian pikirkan itu. Bicara cari dan pikirkan itu jadi kebiasaan kita. Dan Bapak Ibu, di tengah pandemi seperti ini, saya yakin kalau cara pikir surgawi yang kita punya itu menimbulkan imun tubuh yang kuat untuk tubuh kita menghadapi pandemi ini. Amin. Nah, kita tutup dengan Filipi pasal 4 ayat 8.
Filipi pasal 4 ayat 8. Ini cara pikir surgawi. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini sudah ada. Kita cari, artinya desire, kita mau melakukan, lalu masukkan di dalam pikiran kita. Makanya kita sudah memiliki pikiran Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kami sudah belajar dari firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan meteraikan dan meratikan secara pribadi untuk kami semua yang sudah mendengar. Kami belajar melakukannya karena kami sedang menyenangkan hati Tuhan yang mempunyai firman ini. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, tolong mereka Tuhan, bantu mereka untuk kuat menghadapi hidup ini dengan belajar menata pikiran mereka seperti pikiran Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita akan melihat warta gereja bahwa minggu depan, hari Sabtu kita akan ada baptisan. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin dibaptis bisa mendaftar ke saya ya, untuk membawa foto 4x6 2 lembar berwarna dan juga mengisi data. Dan baptisan akan dilakukan jam 3 sore ya, di daerah Manyar Jaya. Untuk ibadah tetap kita seperti biasa, seperti ini, mengikuti protokol kesehatan. Juga terus berdoa untuk kota Surabaya supaya tidak sampai seperti yang diharapkan ini, atau kabar yang benar apa tidak. Mulai Senin ini saya baca di bahwa yang keluar kota Surabaya balik itu harus tes swab dulu. Yang dari luar kota masuk harus tes swab, tidak ada itu tidak boleh masuk. Ini benar apa enggak, nanti tanya Pak Farid ya, betul ya, belum tahu ya. Ya katanya nunggu tanda tangannya Bu Risma seperti itu ya. Kita tetap juga ada live streaming seperti ini supaya Bapak Ibu bagi yang tidak bisa hadir bisa lihat, juga termasuk siaran tunda bisa lihat di YouTube ya, di Rumah Pemulihan House of Healing. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persekutuan bisa ada di kotak belakang atau di rekening di atas nama GBI House of Healing ya, di sini. Juga bisa untuk persembahan bisa di rekening di BCA seperti ini ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu.
ibadah kami dari permulaan pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang menyaksikan acara ini baik melalui live streaming, Tuhan Kau campurkan jamahan-Mu, lawatan-Mu buat setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu Kau nyatakan, pembelaan-Mu Tuhan nyatakan, dan kami percaya Tuhan, kami menyatakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar, supaya mereka boleh melihat kuasa kasih Tuhan, dan mereka benar-benar Kau cetak menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawatan untuk negeri kami, pulihkan bangsa kami, utama dari pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah dan pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, lawatan-Mu buat mereka, beri takut akan Tuhan, berikan keberanian mereka melakukan, menyatakan kebenaran-Mu untuk negara kami tercinta, untuk benar-benar mengalami perubahan, untuk benar-benar ya Tuhan menjauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Ya Tuhan, lalukan orang-orang yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik, dan biarlah kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, dan benar-benar rakyat merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terutama ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, pakai mereka untuk menjadi garam dan terang-Mu. Untuk rencana pilkada serentak bulan Desember, Tuhan, lawatan-Mu, kuasa-Mu, kami percaya siapapun yang terpilih untuk kota kami, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Kami percaya Engkau memilih yang terbaik buat untuk memimpin kota kami ini Tuhan. Dan biarlah boleh bekerja sama satu sama lain untuk kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan, lawatan-Mu, kuasa kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang bisa memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah. Tuhan, berkati kehidupan rumah tangganya, istri, anak dan cucunya. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu, pembelaan-Mu menjaga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pegawai tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri maupun yang di mana mereka berada, lawatan-Mu buat mereka, penyertaan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan orang sekitar tempat ini, baik di RW 14, RW 15. Tuhan berkati mereka semuanya, supaya mereka juga boleh merasakan kasih kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera.